Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fatoni. Di sini dengan NIM F1D02310-133. Di sini saya akan menjelaskan kode dari jurnal modul 4 saya. Pertama kita mulai langsung saya dari dari kelas tree. Di sini menggunakan 4 buah variabel, 2 string, 1 array, dan 1 jumlah nama ya sebagai atribut nama untuk node-nya, setiap node nantinya, role juga sebagai identitas node-nya, dan array kumpulan anak sebagai hubungan nantinya, hubungan ke anak-anak dari node tersebut, dan in adalah jumlah anak yang ada pada node tersebut. Ini adalah node-nya dengan 3 parameter, dan setiap node jumlah anaknya pasti akan di set 0. Untuk fungsi nambah anak, parameternya adalah node tree, yang dimana di main adalah ini. Jadi adalah memasukkan parameter tadi nantinya yang akan dijadikan data di anak dari node-nya, dimana jika jumlah anak yang ada di node tersebut lebih kecil dari batas anak yang ditetapkan, dia nantinya akan menambahkan node yang sudah disiapkan tadi, atau data dari node yang sudah disiapkan sesuai dengan indeks kumpulan anak dari jumlah anaknya, dan jumlahnya tersebut nantinya juga akan ditambahkan. Jadi untuk anak baru yang kedua nantinya berada pada indeks 1. Jika jumlahnya lebih besar atau sama dengan, dia tidak bisa diinput karena hitungannya sudah penuh. Dan kita sinilah. Sesuai di sini dia akan menambahkan sebanyak 12 buah node, yang berarti yang nantinya akan mengisi sebanyak 11 array seharusnya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah print preorder, dimana print preorder ini adalah proses untuk menampilkan data dari tersebut dari yang paling atas. Dia ngeprint dulu baru ke node selanjutnya. Di sini fungsi ini, perulangan ini digunakan untuk membaca setiap node dimulai dari membaca dari node dengan indeks di setiap anak dengan indeks 0 terlebih dahulu. Jadi jika di sini kondisinya adalah jika anaknya bukan 0, berarti jika indeks 0 itu bukan 0, dia akan
rekursif lagi atau memanggil dirinya sendiri, kemudian akan ngeprint indeks 0 yang tadi, kemudian akan terus turun akan terus turun akan terus berpindah ke indeks 0 sampai indeks 0 node-nya itu indeks 0-nya itu kosong, anaknya kosong. Jika indeks 0-nya sudah anak indeks 0 dari node tersebut kosong, dia akan pindah ke indeks 1 dan akan kembali lagi ke awal, ngeprint indeks 1 dan naik lagi ke node sebelumnya, kembali ke node sebelumnya, dan akan akan menuju indeks 1 seperti sebelumnya. Dan jika indeks 1 masih belum 0, akan terus diulang sampai 0. Kemudian jika sudah 0 akan kembali ke node sebelumnya, dan itu diulang sampai semua kondisi anaknya 0, baru dia berhenti atau sudah tidak ada yang dibaca. Selanjutnya adalah print in order, di mana print in order ini mempunyai kondisi awal, yaitu jumlah dari anak yang ada di node tersebut lebih besar dari 0, dia akan memanggil anak di indeks 0. Jadi dia akan pergi ke indeks anak indeks 0. Jadi dia akan memanggil, atau ya dia pergi ke indeks 0 lah ya. Ini rekursifnya. Sampai nantinya di anak sampai di menuju di node yang anaknya itu lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian nantinya dia akan ngeprint node yang tidak memiliki anak tersebut. Setelah di print, nantinya dia akan mencari lagi dimana jika jumlahnya itu node yang tempatnya berada node ini ada node ini menjadi anak dari node lainnya, dan node lainnya itu jika memiliki lebih dari satu anak atau sama dengan satu anak, dia akan ngeprint anak indeks 1 tersebut di sini. Dan jika ini udah selesai, dia akan kembali lagi ke node sebelumnya lagi, yang di atas node dari node-nya itu, dan mengulangi proses tersebut. Dan print post order ini jika di node itu indeksnya jumlah anaknya lebih kecil dari jumlahnya, dia akan
langsung menuju dari eh, node node lagi, anaknya, anak dari node tersebut. Ini dia akan, kalau secara gambar sebenarnya dia akan ke kiri terus karena itu dia ke indeks 0 terus. Jika indeks 0 tersebut jika jumlah dari node tersebut sama dengan 1, berarti dia akan terus ke 0 sampai jumlah node-nya itu jumlah node-nya anak dari node-nya itu sama dengan sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0. Dia mirip dengan print in order, tetapi dia hanya ngeprint jika sudah sampai di ujungnya. Berbeda dengan print in order yang mana dia akan ngeprint sebelum menuju node turun ke anaknya. Dia akan ngeprint node node dari anaknya itu dia akan di print dulu baru dia akan ke anaknya. Kalau di print post order dia akan ke anaknya yang paling bawah. Nah, itu lebih mudah jelasin. Jadi dia akan ke anak yang paling bawah baru ngeprint sampai ke paling atas. Dan ini dimulai dari indeks 0 terlebih dahulu baru ke indeks 1. Jadi dia ke kiri, kanan sampai habis. Nah, itulah paling mudah. Dan print BFS ini dia membuat antrian sih. Jadi dia di sini menambahkan array untuk antriannya. Di sini sebanyak maksimal 50 antrian, dimana indeks depan awalnya itu sama dengan 0 dan ujungnya juga sama dengan 0. Nah, dimana nantinya setiap array itu nantinya akan diisi rear plus itu dari setiap node-nya. Dimana di sini berarti rear-nya itu berjumlah 10, 11 ya. Nah, dimana front itu lebih kecil daripada indeks ya, nilai front itu lebih kecil daripada rear. Jadinya kita membuat variabel baru dimana yang tadi node 3 array-nya akan berisi front plus 1. Nah, current dari array yang di sini ini sesuai dengan array-nya nanti akan ditampilkan. Kemudian nantinya akan dilakukan perulangan di mana setiap anak dari setiap anak dari node yang frontnya ini akan dibuat antrian baru yang nanti digunakan setelah antrian front selanjutnya, yaitu front 1 selesai ditampilkan.
Dan ini akan diulang. Jadi yang dibaca itu adalah yang paling atas ke kiri, not not awal, anak notnya indeks 0, terus indeks 1. Nah, nanti karena indeks 0 itu anaknya sudah ditambahkan di antrian, itu juga dimulai dari indeks 0. Jadi nanti anak dari node indeks 0 dari anak dari node awal itu akan duluan ditampilkan, kemudian indeks 1 dari anak indeks 0 tadi. Setelah itu akan anak dari node awal indeks 1, anak indeks 0-nya dulu ditampilkan, terus indeks 1, kemudian diulang dari indeks 0 dari node awal anak node awal indeks 0. Ya itulah. Intinya dia akan mulai dari indeks 0 dari node indeks 0 sesuai antrian. Gitulah. Dan ini mencari ayah ini digunakan untuk nanti di swap dan di penghapusan, dimana find parent ini adalah untuk mencari node dari anak targetnya. Itu sih find child index ini ya mencari indeks dari anak target yang dicari. Jika tidak ditemukan, di sini nilainya akan -1 atau ya tidak ada anak lah ya jatuhnya. Dan kalau di node-nya ini yang tadi mencari anak di mana tempat node-nya di mana tempat anaknya berada. Nah, itu mencari node di mana tempat anak itu berada. Dia akan nol atau ya tidak ada lah data itu di node manapun. Nah, untuk swapnya parameternya ada 2, itu adalah node 1 dan 2, dimana jika node 1 sama dengan 2 dia akan langsung kembali, yaitu datanya sama yang dicari ya, dia langsung kembali. Jika tidak, dia akan mencari tadi node dari anak pertama dan node dari anak kedua yang nantinya soalnya akan ditukar posisinya. Nah, jika parentnya itu sama dengan 0, salah satu itu kembali, berarti salah satu itu ada yang kosong. Sama artinya dengan yang di atas. Dan untuk indeksnya ini ya karena di sini seharusnya ya seharusnya dia mencari indeks mengambil indeks dari anak yang tadi dicari. Di sini juga ada 2 sesuai dengan jumlah node yang mau ditukar ya, sesuai dengan fungsinya untuk menukar. Jadi mencari kedua indeks anak yang mau ditukar. Di sini nantinya akan anak dari node-nya itu akan diisi kumpulan anaknya akan diisi dengan data dari indeks yang sesuai yang sudah dicari tadi. Terus pertukarannya di sini kita membuat node array node baru, di mana nantinya akan digunakan untuk alat bantu. Di sini dia untuk membantu memindahkan data
yang pertama, sebutannya pertama, agar nantinya yang pertama ini bisa diisi dengan yang kedua, dan yang kedua akan diisi dengan yang bantu. Ya begitu, begitu pun dengan yang ini, bantu pertama dan kedua. Dan untuk remove-nya mirip dengan yang swap, dia akan, jika yang dicari itu sama dengan nol, dia langsung nilainya kosong, kembali langsung, dia tidak ditemukan lah. Dan jika dia tidak sama dengan nol, indeks dari yang mau indeks dari targetnya akan uh, diambil, ya diambil lah. Nah, jika sudah diambil, nanti dilakukan perulangan sesuai dengan target jumlahnya. Nah, jika dia ada apa namanya? Jika dia langsung menginput lagi. Ini membuat node baru untuk menyimpan data dari targetnya. Nah, di sini jika kita membuat di sini deh, dari parameter tadi, jika jumlahnya lebih besar dari new parent tadi, jika jumlahnya lebih besar daripada 0, di sini ada kondisi khusus yang dimana jika target tadi adalah namanya dari node tadi namanya adalah Henry Swanson, nantinya kumpulan anak yang ada di Henry Swanson itu akan digeser, yang dimana nantinya menyisakan node lagi, array pertama dari new parentnya akan diisi dengan targetnya. Dan seperti penambahan anak normal, jumlahnya juga akan bertambah karena jumlah anaknya bertambah. Di sini dia dikurangi ya, jadi node dari yang mau dihapus itu jadi menghilang, diganti dengan anaknya. Jika tidak, maka node yang digunakan sebagai pengganti dari targetnya itu akan ditambahkan anak. Begitu pula jika jumlahnya sama dengan 0 dari node yang digunakan sebagai pengganti node yang dihapus, atau bisa dibilang node dari target node-nya itu jika jika tidak memiliki anak, maka akan jika memiliki satu anak,
Oh iya, benar benar. Jika dia tidak jika target node yang dihilangin itu tidak memiliki anak, maka eh, targetnya akan dijadikan anak baru di node baru. Setelah perulangan yang ini selesai, di sini akan eh, di mana eh, akan menghapus node yang dihapus tadi. Gunanya untuk menghapus, ya betul. Di sini menambah, ini akan ya dia akan menggantikan indeksnya lagi tempatnya. Jadi jika jika indeksnya ini adalah 0 dari node yang dihapuskan, dan dia mempunyai saudara lah ya yang indeksnya lebih besar dari dia, yaitu satu, maka nanti akan node yang dihapus tadi ini akan digantikan dengan saudaranya. Nah, itulah. Dan node ini berarti akan hilang. Dan node setelah digantikan, parentnya jelas. Oh ya, jumlahnya dikurangin, dan oh ini berarti node-nya digantikan dengan yang baru, dan node yang tadi akan diubah jadi nol. Ini dikurangi. Ya, itu saja. Di sini eh, kalau untuk mainnya lebih mudah dijelaskan. Ini dia menginput data mulai dari array 0 sampai 11 ya. 11, 2. Ya, totalnya 12 data mulai dari 0 jadi 11. Di mana untuk data pertama itu akan memiliki anak data kedua, dan data kedua akan memiliki dua anak, yaitu data ketiga dan keempat, dan data ketiga akan memiliki anak keempat, kelima dan keenam, dan eh, saudara dari yang ketiga akan memiliki anak yang ada anak dari data ke-9 dan ke-10. Sama dengan untuk anak dari saudaranya ya. Yang ketiga itu data keempat akan memiliki anak dari data ke-7 dan data ke-8. Dan terakhir ini anak dari anaknya data keempat akan memiliki 11. Ini ya 11. Ya begitulah. Nah, ini sesuai dengan fungsi yang tadi, dia akan membaca dari not awal, kemudian ke indeks 0 anaknya, 0 0 0 terus sampai ketemu 0, baru pindah ke 1, 1 sampai selesai. Kalau ini swap, jadi akan uh, indeks nilai yang ada di indeksnya akan ditukar beserta anaknya ya. Jadi setiap data yang ada di indeks 4 akan menjadi data di indeks 8. Begitu sebaliknya. Dan untuk remove tree,
Tadi apa remove tree? Ini pun saya belum baca baik-baik. Oh, berarti dia akan menghapus 4 dan anak anak oh tidak. Iya ya. Jadi not 4 akan dihapus dan anak dari not 4 akan menjadi anak dari not 2. Begitupun not 7. Anak not 7 akan menjadi anak not 8. Not 8 not 9 ya, data 9. Untuk print post order dia akan ke anak indeks 0 sampai anak tersebut tidak memiliki anak lagi di indeks 0, baru dia akan menampilkan datanya. Kemudian dia akan ke saudaranya indeks 1, baru ngeprint. Setelah dia ke saudaranya, baru dia akan ke node-nya, atulah kepala dari data di situ. Kemudian setelah itu node tersebut merupakan anak dari node lainnya, akan dilakukan hal yang sama, yaitu dia akan ke saudaranya dulu, baru dia akan kepala dari node-nya. Kemudian karena sampai node tersebut tidak memiliki node kepala lagi, atau itu adalah node awalnya. Begitulah. Ini menambahkan data baru di di arah indeks 6, yaitu data ke-7. Dan print BFS ini kayak tadi, jadi dia mulai dari awal dibuat antrian dulu dari mana dia bisa terhubung batangnya, tapi tidak dilompat ya. Jadi langsung aja misalnya 0, data awal, node awal, anaknya indeks 0, terus anak indeks 1. Jadi dia akan mulai dari node awal, kemudian ke anaknya indeks 0. Nah, di indeks 0 itu pun nanti dia akan buat antrian lagi untuk anaknya indeks 0 tersebut, yaitu indeks 0 dan indeks 1 juga. Setelah itu di print juga indeks 0-nya, kemudian dia akan ke indeks 1. Nah, di indeks 1 pun setelah di print, dia akan buat antrian lagi untuk anaknya juga, indeks 0 dan indeks 1, dimana itu setelah itu dia akan mengikuti antrian yang sudah dibuat, yaitu dia akan ke anaknya indeks 0, dimulai dari indeks 0 ya, karena tadi indeks 0 duluan di antri, dan begitu seterusnya sampai habis. Sekian, maaf jika kurang dipahami, saya juga belum belajar ini, jadi terima kasih banyak.